Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Farzi Katab, mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini saya akan memaparkan draft proposal tugas saya yang berjudul klasifikasi gambar buatan AI menggunakan EfficientNet B1 dengan optimasi teknik optimizer. Alasan saya mengambil topik ini sangat sederhana namun mendesak. Kita sedang hidup di era di mana realistis digital mulai kabur. AI sekarang bukan cuma bisa meniru cara manusia berpikir, tapi juga bisa membuat bisa memproduksi gambar yang tingkat kemiripan dengan objek asli sangat luar biasa. Masalah muncul ketika teknologi ini dipakai untuk kejahatan seperti penipuan, pencurian identitas, atau manipulasi informasi publik lewat deepfake. Secara jujur, kita harus akui mata manusia sudah tidak lagi mampu membedakan mana benar-benar nyata dan mana yang hanya sekedar barisan model AI. Dari sisi teknis, riset-riset sebelumnya memang sudah mencoba memberikan solusi. Namun, ada satu kendala besar yang saya temukan. Banyak peneliti cenderung menggunakan model deep learning yang mempunyai komputasi raksasa, seperti arsitektur EfficientNet varian B5 sampai B7 yang sangat tahu sumber daya komputasi. Model-model ini butuh perangkat keras yang mahal dan waktu pelatihan yang sangat lama. Kondisi tersebut menjadi hambatan nyata kalau kita ingin menerapkan sistem ini pada lingkungan yang keterbatasan perangkat keras atau komputasi yang terbatas. Oleh karena itu, saya melihat ada kebutuhan mendesak untuk menemukan titik keseimbangan. Bagaimana kita bisa mendapatkan akurasi klasifikasi yang tetap tinggi, tapi memakai model yang jauh lebih ringan dan efisien secara komputasi. Solusi teknisnya adalah untuk menggunakan EfficientNet tapi dengan varian B1 dan digabungkan dengan optimasi. EfficientNet B1 itu sebagai tulang punggung penelitian ini. Kenapa harus menggunakan B1? Jika kita membandingkan model ini hanya punya sekitar 6,6 juta parameter. Angka ini sangat kecil jika ditaruh di samping ResNet, arsitektur ResNet 50 yang punya 23,8 juta parameter atau VGG 16 yang mencapai 138 juta parameter. Dengan parameter sesedikit itu, EfficientNet B1 jauh lebih hemat energi dan waktu, tapi tetap punya performa klasifikasi yang kompetitif. Namun memakai model ringan saja tidak cukup. Saya juga menerapkan dua strategi optimasi tambahan. Pertama, saya akan fokus pemilihan optimizer yang tepat, yaitu seperti Adam Wood. Teknik ini krusial untuk mengatur perubahan bobot model supaya proses belajar model lebih stabil dan cepat mencapai performa puncak tanpa menambah beban kerja komputasi secara signifikan. Kedua, saya melakukan penyesuaian pencahayaan atau brightness adjustment pada praprosesan. Langkah ini saya ambil untuk menonjolkan fitur-fitur visual tertentu pada gambar, sehingga model lebih mudah menggali perbedaan halus antara tekstur wajah manusia asli dan wajah buatan AI. Untuk penelitian saya akan mengikuti alur yang sangat terstruktur seperti dataset. Saya akan menggunakan, saya ambil dari open source, dataset open source yang dibagi menjadi dua label, yaitu adalah dataset AI dan dataset foto asli. Lalu untuk praprosesan, semua gambar akan diseragamkan ke ukuran 240 x 240 pixel agar pas dengan input EfficientNet B1. Di sini juga dilakukan normalisasi dan optimasi pencahayaan yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk eksperimennya, saya akan membandingkan 3 jenis optimizer sekaligus, yaitu Adam Boy, dan SGD. Ini untuk membuktikan secara empiris mana yang memberikan hasil paling optimal untuk kasus seperti AI ini. Untuk evaluasi modelnya, kualitas model tidak hanya dinilai dari akurasi saja, tapi juga lewat precision, recall, F1 score, dan penggunaan confusion matrix untuk melihat detail di mana model sering melakukan kesalahan prediksi. Untuk penutup dari video ini, riset ini saya harapkan bisa memberikan alternatif model klasifikasi yang low budget tapi high performance dengan model yang lebih ringan. Kedepannya, sistem deteksi deepfake atau gambar palsu bisa dijalankan di aplikasi ponsel atau perangkat. Saya yakin optimasi yang tepat
pada model kecil seperti efisien ini dapat bekerja dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.